Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ketemu kembali dengan saya M Teknik. Di kesempatan kali ini saya akan memperbaiki Freezer LG 6 rak. Freezer ini kasusnya itu yang beku itu cuma di rak nomor 1 dan di rak yang nomor 2. Untuk di rak nomor 3, nomor 4 sampai nomor 6 itu tidak dingin, tidak bisa beku. Itu kelihatan yang bersalju itu cuma di rak nomor 1 dan nomor 2. Oke, bagaimana cara mengatasi untuk freezer yang seperti ini? Silakan ditonton video ini sampai selesai. Setelah kita bersihkan, selanjutnya kita cek di raknya itu satu persatu apakah ada terasa berminyak atau ada rembesan oli. Ini kita raba-raba saja di semua rak-raknya. Kalau seandainya ada terasa berminyak, itu tandanya ada kebocoran pada evaporatornya. Selanjutnya ini untuk sambungannya, ini juga sering terjadi kebocoran. Ini kita cek juga. Kelihatannya ini tidak ada yang bocor di bagian evaporatornya ini atau di sambung-sambungannya ini normal, tidak ada kebocoran, tidak ada terasa minyaknya. Oke, selanjutnya kita nyalakan lagi freezernya. Itu kelihatan ampernya itu sudah naik dan filternya ini dipegang tidak terasa hangat. Oke, selanjutnya kita potong untuk pipa hisapnya ini. Ini kita potong dulu, kemudian ditahan pipa baliknya, kemudian dilepaskan. Nah, itu kelihatan banyak sekali olinya yang keluar. Jadi oli inilah yang menyebabkan freezernya ini tidak dingin karena terjadi kebuntuan pada sirkulasi freon. Oli ini terjebak di evaporator. Jadi apabila oli terjebak seperti ini, otomatis freezernya itu tidak dingin, atau kasusnya seperti tadi yang dingin itu hanya cuma 2 rak saja. Oke, selanjutnya kita melakukan proses flushing pada evaporator. Ini kita tunggu dulu tekanan sampai 100 psi. Kalau sudah 100, selanjutnya kita buka manifoldnya. Nah, itu kelihatan olinya itu langsung berhamburan keluar. Kelihatan banyak sekali oli yang keluar. Ini kita lakukan proses flushing sampai bersih, sampai olinya itu tidak ada lagi di evaporator. Kalau untuk proses flushing ini caranya terserah, boleh evapnya itu diturunkan atau di flushing di bawah, kemudian bisa menggunakan air blast atau bisa juga menggunakan metil atau ozon. Yang terpenting itu evaporatornya itu bisa bersih, jadi caranya itu terserah, memakai cara yang gimana saja. Oke, ini kelihatan evaporatornya itu sudah bersih, kelihatan sudah tidak ada olinya lagi. Kemudian ini filternya ini kita potong dulu karena ini filternya sekalian kita ganti saja filternya dengan yang baru. Oke, selanjutnya kita lakukan proses flushing pada kondensor. Ini kita tahan kemudian dilepas. Caranya sama seperti flushing pada evaporator. Ini kita flushing sampai bersih. Oke, seperti biasa sebelum menyambungkan filter ini kita pasangkan dulu pipa ukuran seperempat atau pipa tembaga ke pipa kondensornya. Kemudian ini untuk filternya yang baru, ini saya ganti filternya dengan yang baru. Selanjutnya kita laskan lagi filternya. Kemudian kita laskan juga ini dari filter ke kapiler. Usahakan las-lasannya itu rapi dan tidak numpuk-numpuk agar tidak bocor. Oke, selanjutnya ini untuk pipa balik yang ke kompresor, ini kita swagging dulu. Ini kalau di swagging seperti ini biar mudah dalam saat pengelasan. Ini nanti kita las juga. Kemudian dipasangkan ventil untuk pengisian freon. Ini kita laskan dulu. Oke, selanjutnya untuk proses vakum, pasangkan selang yang warna merah ini ke ventil pengisian. Kemudian pasangkan selang yang warna kuning ini ke freon. Selanjutnya nyalakan freezernya. Udara yang ada pada unit ini akan dibuang di sini. Ini namanya proses vakum body. Vakum menggunakan kompresor yang ada pada unit tersebut. Kemudian kalau udara ini sudah mulai habis, selanjutnya kita masukkan freonnya sedikit. Ini kita isikan freonnya dulu. Itu kelihatan freonnya sudah masuk. Kemudian kita tutup lagi manifoldnya.
Jadi freon yang kita masukkan tadi itu, freon ini akan keluar di sini. Jadi freonnya itu akan dibuang lagi. Tujuannya agar proses vakum lebih maksimal. Kalau untuk proses vakum itu biasanya itu di jarum analyzer itu harus turun mendekati minus 30. Selanjutnya kita isikan metil atau tozon. Diisikan sedikit saja. Itu kelihatan masih ada gelembung udaranya. Jadi kita tunggu sampai gelembung udaranya habis. Ini kelihatan di ampernya ini kelihatan sudah naik. Ini seharusnya kalau saat proses vakum ini ampernya 1 ampere, ini sudah naik 0,2. Oke, ini kelihatan gelembung udaranya sudah habis. Selanjutnya kita cabut lagi blazernya atau kita matikan. Kemudian kita tunggu dulu sebentar untuk memasukkan metilnya. Ditutup lagi yang rapat agar tidak masuk udara. Kemudian kita masukkan freonnya. Ini kita alaskan lagi agar tidak bocor. Oke, sekarang kita isikan dulu freonnya sekitaran 60 psi atau lebih kurang 50 sampai dengan 60 psi dulu. Ini blazernya dalam keadaan mati, belum dihidupkan, tapi terserah mau isikan 40 atau 30 atau 50 ya terserah. Tapi kalau saya biasanya diisikan dulu sekitaran 50 sampai dengan 60 psi sebelum menyalakan blazernya. Oke, ini freonnya sudah ada sekitar 60 psi. Oke, selanjutnya kita nyalakan dulu blazernya. Itu blazernya sudah nyala. Kelihatan dari jarum analyzernya itu turun. Ini kita tunggu dulu sampai jarumnya berhenti. Oke, selanjutnya coba kita cek dulu ampernya. Itu kelihatan ampernya 1,4. Berarti ampernya ini sudah naik sedikit, tapi ini nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Oke, selanjutnya kita tambahkan freonnya. Ini kita isikan freonnya itu sekitaran 10 psi saja, tidak usah banyak-banyak karena ini ampernya sudah naik sedikit. Tutup lagi manifoldnya. Apakah freonnya ini sudah cukup apa belum? Apakah tekanannya ini sudah sampai 10 psi? Itu kelihatan freonnya ini masih belum cukup 10. Selanjutnya kita isikan lagi freonnya. Ini kita buka lagi keran manifoldnya, kita isikan freonnya itu sampai dengan 10 psi. Oke, ini kelihatan freonnya itu sudah cukup, kelihatan sudah ada 10 psi, jadi sekitaran segini saja kita isikan freonnya. Kemudian ini filternya dipegang sudah terasa hangat. Selanjutnya kita cek ini panas kondensornya itu sudah rata. Ini kondensornya itu sudah terasa panas sampai ke bawah. Dan filternya pun dipegang sudah terasa hangat. Oke, sekarang coba kita cek ke dalam apakah freezernya ini sudah dingin maksimal. Itu kelihatan freezernya itu sudah berasap, sudah mengeluarkan asap. Kelihatan freezernya itu sudah dingin. Kemudian coba kita cek untuk rak yang paling bawah. Ini kelihatan saljunya itu sudah rata sampai ke bawah. Kemudian di rak berikutnya ini kelihatan saljunya itu sudah merata semua. Kalau seperti ini saljunya sudah dijamin freezernya itu dingin maksimal. Sudah dijamin itu bisa beku dari rak nomor 1 sampai rak nomor 6. Oke, ini freezernya sudah normal, sudah dipastikan freezernya itu akan dingin maksimal. Itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.